Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin menampilkan konseling kelompok pertemuan kedua. Terima kasih Pak. Baik, kita awali kegiatan kita hari ini. Selamat pagi dan terima kasih diucapkan kepada anak-anak ibu sekalian karena sudah hadir tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa yang dipandu oleh salah seorang anak ibu. Kita berdoa dalam kepercayaan dan Bapak yang berkata dalam kita, ibaratnya syukur pada besok berkat saya Tuhan yang bisa saya. Bahkan ibadah hari ini kami akan melaksanakan bisnis pembukaan Bapak atau tujuan seri kelompok yang kedua. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan hadir kepada Tuhan acara ini mulai dari awal sampai yang berakhir nanti. Kiranya Tuhan apa yang Bapak banget sampai Bapak pelajari dan akan serta dan Tuhan. Terima kasih bersabda. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelumnya untuk mempererat atau mengangkatkan kelompok kita ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Yang dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Binaria Tias dahulu. Ibu sebagai guru BK di sekolah kita ini dan Ibu sendiri membaca. Silakan dilanjutkan dengan anak Ibu yang di sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Syarah Simbolon, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Romekat Simanjulang, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Rani Madaur, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Delina, hobi saya membaca buku-buku fiksi. Perkenalkan, nama saya Diva, hobi saya bermain musik. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamur, hobi saya bermain. Perkenalkan, nama saya Musa, hobi saya memancing. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Jalan Batu, hobi saya bermain bulu tangkis. Jadi baik, terima kasih atas perkenalan dari anak-anak ibu sekalian. Tentunya dengan perkenalan ini akan semakin mempererat atau mengakrabkan kelompok ya. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok seperti di pertemuan kita yang pertama kemarin ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang tujuannya untuk menuntaskan masalah, terkhusus masalah pribadi yang bersifat dinamis ya. Jadi ada dinamika kelompok nanti. Jadi dalam kelompok ini nanti diharapkan anak-anak ibu bisa saling menanggapi, berbagi pengalaman, dan terkhusus untuk pelaksanaan konseling kelompok ini semua anggota kelompok berhak nanti untuk menyampaikan masalah yang ada pada dirinya, masalah yang mengganjal pikiran, kemudian yang mengganjal perasaan, atau masalah yang mengganggu aktivitas ya, dan membuat itu kita tidak bisa termotivasi atau berbuat untuk lebih baik lagi ya. Paham kan aku? Paham, Bu. Iya, begitulah cara pelaksanaan konseling Kelompok. Iya, tujuannya tadi untuk menuntaskan masalah yang bersifat pribadi khususnya, baik yang mengganggu pikiran, perasaan, dan aktivitas. Nah, kemudian konseling kelompok ini kita buat dulu secara apa nak? Iya, melingkar. Tujuannya apa? Iya, mempermudah komunikasi. Iya, salah satu tujuan dari konseling kelompok ini selain kita bisa menuntaskan masalah, kita juga terlatih untuk berkomunikasi ya, menyampaikan pendapat kita. Kemudian kita jadi memahami bagaimana sih masalah teman saya. Kemudian
Kemudian apa masalah yang saya hadapi? Bagaimana kami menghadapi atau menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelompok ya? Baik. Nah, di sini di dalam konseling kelompok kita perlu memegang asas-asas penting ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua bersifat rahasia ya. Jadi apapun nanti yang kita bicarakan di dalam kelompok kita ini harus rahasia. Iya, rahasia, tidak boleh disampaikan keluar ya. Oke. Yang kedua adanya asas keterbukaan, yaitu kita harus terbuka dengan apa yang kita alami, kemudian apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, sehingga ketika kita mengalami yang namanya suatu masalah kita dapat terselesaikan atau terentaskan dengan baik ya. Nah, yang ketiga itu ada keaktifan. Jadi diharapkan di dalam kelompok ini harus ada interaksi ya, harus ada dinamika. Ketika orang atau salah satu temanmu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, yang lain bisa menanggapi bahkan menggali lebih dalam. Kemudian ada juga azas kesukarelaan. Ibu berterima kasih kepada anak-anak ibu sekalian karena keseluruhan kalian itu bimbingan kelompok ini dengan sukarela, bukan karena memang dengan keadaan terpaksa ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah azas kenormatifan. Normatif berarti harus ada aturan sopan santun. Ya, baiklah. Sekarang kita buat permainan. Nah, permainannya uji konsentrasi ya. Jadi nanti seperti ini instruksinya. Ketika ibu bilang, ibu pegang kepala, tapi ibu pegang pipi, kalian harus melaksanakan yang ibu sampaikan, bukan yang ibu praktekkan ya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, bagian salah nanti kira-kira apa untuk kebolehannya? Silakan bicara. Lagu? Iya. Balonku ada 5 menggunakan vokal I ya, jadi bilinku, ya. Jadi itu kesepakatan di dalam kelompok kita ya. Baik. Sebelum kita ke permainan, ibu mau sampaikan dulu bahwasanya untuk pertemuan kita kali ini sekitar 40 menit ya, 45 menit ya, nah ibu sekalian. Baik, kita mulai permainannya. Silakan pegang tangan, pegang hidung, pegang kepala, pegang mata, pegang telinga, pegang tangan, pegang hidung. Oke, kita berikan tepuk tangan. Memang bisa kalian buktikan bahwasanya ya uji konsentrasinya itu masih luar biasa lah ya. Oke, semangat untuk kita semua ya anak-anak ibu. Baik. Kembali ibu ingatkan, dalam proses konseling kelompok kita ini nanti setiap orang berhak menyampaikan masalahnya. Kita tanggung semua masalah yang ada di dalam kelompok kita. Dan namun kita akan pilih salah satu nanti masalah yang paling mendesak untuk kita bahas di dalam kelompok kita ya Bu. Paham kan? Paham Bu. Nah, di sini ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini? Sudah Bu. Baik. Sebelumnya marilah kita mengucapkan ikrar janji dalam kelompok kita ya. Caranya seperti ini, ibu catat.
mengucapkannya. Saya Dinaria Eliasi dahulu. Nanti kalian lanjutkan, kalian sebutkan nama kalian, baru kita sama-sama mengucapkan ikrar janji ya. Baik. Oke. Saya Dinaria Eliasi dahulu. Saya Rusia Simbolon. Saya Roberta Simbolon. Saya Clara Dulu. Saya Adelina Syanduri. Saya Bintang Kaum. Saya Safri Jamur. Saya Wesap. Saya Febri yang membantu. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau layak diketahui oleh orang lain. Jadi inti dari konseling kelompok kita hari ini adalah kita sudah mengucapkan ikrar janji kelompok. Jadi ibu pertegas lagi apa yang sudah kita bahas di dalam kelompok kita ini, apa yang sudah kita bicarakan, cukuplah hanya kelompok kita yang tahu, tidak sampai. Ya baik. Sekarang kita masuk ke tahap inti. Seperti yang ibu sampaikan, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua masalah. Oke, kita mulai dari Febrio. Masalah pribadi saya Bu, merasa ini dengan adanya prestasi. Ya, kita tampung ya. Masalah Febrio tadi merasa ini dengan orang yang berprestasi. Lanjut, Faisal. Kalau masalah saya Bu, sering menyakiti hati teman. Sering menyakiti hati teman. Lanjut. Kalau masalah saya Bu, saya jadi kurang percaya diri berpendapat dalam kelas. Iya, belum percaya diri dalam berpendapat di dalam kelas. Bagaimana dengan anak ibu Diva? Masalah yang pernah saya alami dengan anak saya itu yaitu kurang percaya diri. Kurangnya percaya diri. Oke. Adel? Kalau masalah yang sering saya alami itu saya malas belajar dan saya belajar hanya pada satu ulangan saja. Iya, belajar hanya pada saat ulangan. Bagaimana dengan anak ibu Clara? Kalau masalah saya yang sudah saya kasih itu mudah marah. Mudah marah ya. Berarti emosi ya. Oke. Bagaimana dengan si Berkat? Kalau masalah saya susah ataupun kesulitan dalam hal membagi waktu untuk belajar. Oke. Bagaimana dengan anak ibu Lucella? Masalah saya itu menjadi anak tunggal. Menjadi Anak tunggal. anak tunggal. Jadi sudah kalian sampaikan tadi masalahnya dan langsung yang pertama tadi adanya rasa iri, kemudian sering menyakiti hati orang lain, kemudian percaya diri, kemudian tunggal, belajar pada satu ulangan, kemudian sulit mengatasi emosi ya. Baik, dari kedelapan masalah yang kalian sampaikan di dalam kelompok kalian ini, menurut kalian kira-kira masalah siapa yang belum kita bahas? Silakan Adelina. Izin dengan pendapat menurut saya masalah tentang yang dialami Diva karena menurut saya masalah tentang percaya diri ini umum dialami oleh para remaja saat ini. Ya, pastinya dialami oleh semua orang ya. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Menurut kita masalah siapa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu? Oke, silakan kita. Izin memberi saran. Menurut saya setuju dengan jawaban Adel. Kita lebih baiknya membahas atau mendalami masalah yang sedang dihadapi oleh Diva. Karena banyak orang yang berpikir kalau masalah percaya diri itu hal yang sepele. Padahal kalau udah tidak percaya diri, seorang itu pasti untuk melakukan aktivitasnya itu tidak akan bisa. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan dari Safri sendiri. Saya ingin mengangkat masalah ini karena saya juga mengalami kurang percaya diri dalam hal berpendapat. Baiklah. Di sini ibu mau tanya Diva. Menurut Diva, apakah masalah Diva dulu kita selesaikan atau bagaimana nak? Izin saran Bu. Silakan. Sudah lebih baik jika masalahnya memang diselesaikan
dahulu karena memang keadaannya sudah mendesak. Ya, keadaannya sudah mendesak ya. Jadi sepakat kita ya untuk membahas masalah IPA dan Nafizat ya, terutama masalah kurang percaya diri ya. Karena pada umumnya setiap orang mengalami hal yang sama. Baik. Kemudian Ibu meminta Diva ataupun Syafrizal untuk menceritakan masalahnya tentang kurang percaya diri seperti yang kalian sampaikan. Yang seperti apa maksudnya, aku? Saya duluan, Bu. Oke, silakan Syafrizal yang duluan. Beri cerita, Bu. Saya pernah ingin berpendapat dalam kelas, atau saya ini pernah bertanya dalam kelas tentang bagaimana cara mengerjakan satu soal. Namun gurunya malah memarahi saya dan mengatakan saya kalau saya tidak memperhatikan penerangan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Ya, jadi ketika kita berpendapat salah, kita tidak memperhatikan guru, sehingga itu mengakibatkan kita dimarahi ya. Silakan yang lain. Izin berbagi. Oke, silakan nih Pak. Pengalaman saya itu hampir sama dengan saya dulu, tetapi bedanya orang percaya diri saya ini mulai dari faktor lingkungan keluarga Bu, yaitu trauma pada masa lalu. Trauma yang dimaksud itu seperti apa? Izin menjawab. Trauma masa lalu yang pernah saya alami itu ketika sedang ada perkumpulan dalam keluarga, sedang membicarakan suatu permasalahan Bu, tetapi saya memberi saran dan pendapat Bu, tetapi mereka mengabaikan Bu. Mereka mengatakan begini Bu, kamu masih kecil, kamu tidak tahu apa-apa, lebih baik kamu bilang saja seperti itu Bu. Bukan hanya sekali Bu, kedua kalinya pernah dalam lingkungan kaum muda Bu, saya menyampaikan pendapat Bu. Waktu itu saya menyampaikan berbagai pendapat, tetapi mungkin karena dalam lingkungan muda itu saya yang paling muda, jadi pendapat saya kurang perhatian. Ya, Sidipa tadi menyampaikan bahwasanya karena dia yang paling muda, jadi perasaan pendapatnya tidak diperhatikan, tidak diterima ya. Berarti bisa kita tangkap ya bahwa Sidipa mengatakan bahwasanya menyampaikan pendapat itu adalah milik orang yang sudah dewasa. Ya, itu makanya di kelompok kita ini. Apa benar? Ya, hanya orang-orang yang dewasa yang bisa menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya Oke, tidak. silakan Wesa. Kalau menurut saya tidak, Bu. Hanya kita sudah mempunyai hak tersendiri. Ya, kita sudah mempunyai hak tersendiri. Silakan akun yang lain. Izin memberikan pendapat Bu. Ya, ada. Saya setuju dengan jawaban yang diberikan Faisal bahwa kita masing-masing manusia memiliki hak untuk berpendapat dalam kehidupan kita. Kita mempunyai hak untuk berpendapat dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan Saya Syafrizal. setuju dengan kawan saya bahwa saya dan Dina. Menurut saya yang berhak berpendapat itu semua orang budaya juga, yang muda, semua berhak mengatakan apa yang ada di hatinya. Ya, jadi benar yang kalian sampaikan. Nah, di sini ibu mau bertanya kepada anak ibu sekalian. Ketika pendapat kita tidak dihargai orang lain atau tidak diterima dan bahkan menyatakan itu kesalahan kita, kira-kira apa tanggapan Syafrizal? Kalau saya, Bu, ketika tanggapan saya dilakukan oleh orang lain, saya merasa mereka tidak mendengarkan perkataan isi hati saya. Bu. Saya merasa dikucilkan sendiri. Merasakan dikucilkannya. Bagaimana pandangan kalian? Silakan Bu Sera. Menurut saya juga Bu, jika pendapat kita tidak dihargai dengan orang lain, perasaannya secara saya pribadi, perasaan saya kecewa dengan kata-kata mereka. Oke, kecewa ya. Nah, kemudian ibu mau bertanya ya. Ketika guru memberikan soal ya kan, kemudian atau memberikan sesuatu pertanyaan dan kita melakukan
perlahan-lahan supaya murid tersebut dapat memahami apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Iya, jadi menurut si Adel itu sesuatu hal yang wajar, Bu. Ketika kita melakukan kesalahan, wajar yang lain marah atau bahkan menegur kita. Nah, selama ini Ibu tanya Saprijal, anggapan kamu ketika guru itu marah atau ketika guru memberikan teguran kepada kita, menurutmu itu sesuatu yang menjadi beban ya, yang memang si guru kok yang salah gitu? Iya Bu, menurut saya Bu, ketika saya ingin bertanya bahwa saya ingin mengetahui bagaimana cara pengerjaannya, tetapi saya malah dilarang, saya bilang tidak mengikuti pembelajarannya, padahal saya hanya ingin mengikuti pembelajarannya, saya hanya ingin mengerti pembelajaran dari guru tersebut, tapi saya malah dilarang. Oke, bagaimana tanggapan kita? Menurut kami, silakan berbagi pengalaman, Roberta. Saya ingin memperdalam dari apa yang oleh saya jelaskan. Menurut saya kalau guru itu ada seorang siswa yang bertanya, terus gurunya merespon dengan cara menjawab itu dengan marah. Menurut saya sih sebaiknya guru itu nggak langsung marah, karena apa? Kan kita tahu semua orang itu nggak ada yang sama, baik di tingkat kecerdasan, cara mengontrol diri. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bertanya, ada baiknya guru itu tetap sebisa mungkin menjawabnya itu dengan penuh kesabaran, karena guru juga harus memahami juga kan bahwa siswa itu nggak sama dengan kecerdasan, ada yang cepat tangkap, ada yang lambat. Jadi menurut saya sih lebih baiknya lagi guru itu lebih memahami apa yang dimaksud oleh siswa. Jadi benar yang disampaikan oleh si Roberta Immanuel, guru itu harus memahami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah kita sebagai murid juga perlu memahami bagaimana karakter guru kita? Izin menambahkan, silakan. Iya benar yang Ibu katakan tadi. Selain guru yang memahami siswa, siswa juga seharusnya lebih memahami karakter guru. Namun kadang hal itu suka bertentangan. Ada guru yang ingin karakter lebih lagi. Tidak cukup hanya sekedar saling apa yang diberikan dia juga siswa. Ada juga guru yang ingin menginginkan lebih sehingga terjadi hal yang tidak seperti marah pada siswa. Mungkin karena ada faktor lainnya. Tidak bisa si Roberta mungkin ada pengalamannya yang lebih bisa kita buat sebagai evaluasi untuk diri kita lah. Gimana ya Bu? Saya sih nggak capek-capek menyatakannya, tapi saya harap semua kita dapat menjaga rahasia ini. Kejadian ini sih terjadi pada waktu saya SMP sendiri. Kan waktu SMP itu masa peralihan yang paling aku. Nah, saya itu waktu itu salah. Saya bercanda-canda sama teman sebangun semeja saya. Pas guru itu menerangkan. Nah, tapi saya sebentar bercanda dan seketika yang pas saya bercanda itu ternyata itu adalah inti dari materi yang pas disampaikan guru saya Bu. Saya datanglah soal yang dikasihkan guru saya, terus saya bingung mengerjakannya. Saya bertanya, Bu, boleh nggak Bu dijelaskan? Saya kurang paham. Guru saya langsung meresponnya, menurut saya itu berlebihan. Guru saya langsung marah-marah terus mengatakan, makanya kalau di menerangkan harus begini. Seakan-akan saya sudah melakukan hal yang itu berulang-ulang, padahal masih sekali itu. Jadi untuk saya sih, dia berpikir begini ya, karena saya kan cuma sekali melakukan kesalahan, jadi ada pengaruh mental saya juga sih. Kira-kira ketika kamu mengalami hal yang demikian, apa yang kamu rasakan? Apa ya, saya diperingati dengan emosi yang dibilang sampai berlebihan. Untuk mempengaruhi mental saya jadi kayak trauma gitu. Ini apa sih lakukan itu nggak sih, kalau saya benar nggak sih, kalau saya benar sih, atau sebaiknya saya gimana ya, jadi gitu, jadi agak pelan gitu. Ada sifat membangkang sedikit. Jadi timbul sifat membangkangnya. Nah, untuk kita dalam kelompok ini, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi ya, bahwasanya ketika pendapat kita merasa tidak kurang dihargai
apa yang disampaikan oleh teman kamu Seraya. Jadi tidak ada aturan tertulis bahwasanya pendapat itu hanya dilakukan oleh orang yang dewasa, orang-orang pintar, orang yang berpenampilan menarik. Baik, ibu kembalikan kepada Diva dan Satrijal. Menurut kalian selama kalian meyakini seperti yang kalian sampaikan tadi, bahwasanya hanya orang kecil yang tidak dihargai pendapatnya, kemudian ketika guru marah kita melakukan kesalahan, atau ketika pas kita bercanda si gurunya langsung marah gitu. Bagaimana perasaan kamu? Silakan. Izinkan saya memberi saran saya atau cerita saya dari isi hati saya, Bu. Ketika saya dimarahi atau tidak diperhatikan pendapatnya, saya merasa sedih. Karena seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, semua orang berhak berpendapat. Tetapi ketika saya sudah berpendapat, mereka malah tidak mempedulikan pendapat saya. Ketika saya bertanya, mereka menganggap bahwa keingintahuan saya itu tidak perlu. Oke, yang lain, Diva. Oke, silakan Diva. Saya mau bertanya kepada Satrijal. Ya, silakan aku. Pak Satrijal sudah mulai dulu. Kenapa Satrijal dan kawan itu? Karena yang mendapat Satrijal kan positif untuk di Satrijal. Izin menjawab pertanyaan Pak Isa, Bu. Masa seorang siswa walaupun dengan kebaikan saya tetap segan melakukan. Jadi benar yang disampaikan oleh Satrijal. Ketika kita melakukan kesalahan, guru marah dan menegur, kita tidak bisa melawannya. Yang ada bisa kita tanya atau melalui guru yang lain gitu. Kenapa ya Bu? Ketika saya melakukan kesalahan, itu langsung marah. Jadi di sini kita tidak bisa langsung menyalahkan si guru ya. Kita harus koreksi diri kita terlebih. Iya. Jadi selama ini pikiran kalian bahwa setiap kesalahan yang dibuat oleh orang lain atau kita sendiri, kita menyalahkan orang lain, itu yang di pikiran kalian selama ini. Jadi kita masih memiliki keyakinan yang salah ya. Sekarang ibu tanya, apakah Satrijal pernah melakukan kesalahan kepada orang lain? Saya merasakan saya pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Tapi menurut saya, Bu, ketika kita di kelas, menurut saya kita sudah saling berpengertian. Jadi saya mendengarkan guru saya dan saya mencoba untuk mengerti guru saya. Tapi kan saya belum bisa berlantas mengapa saya dimarahi. Apakah si Satrijal sudah pernah menanyakan langsung kepada gurunya? Menanyakan hal seperti apa, Bu? Bu, ketika saya salah dalam pendapat, kira-kira kenapa ya Bu? Ibu guru langsung ke guru saya atau langsung marah kepada saya gitu. Mohon maaf, Bu, saya belum pernah bertanya seperti itu. Kira-kira ada rencana Satrijal di sini bagaimana? Ada. Iya, jadi itu sesuatu hal yang sangat baik ya. Jadi jangan ketika orang lain atau kita membuat kesalahan, nggak bisa langsung kita ambil kesan yang negatif. Tapi kita harus buat dulu yang namanya pendekatan. Kita cari tahu dulu kenapa bisa itu terjadi. Nah, bagaimana pula nanti ketika kita membuat kesalahan orang lain dan mereka benci sama kita, kan tidak wajar ya. Jelas tanya, silakan Bu Berta. Semisal ya, kalau seorang siswa melakukan kesalahan terhadap seorang guru, mungkin tidak guru itu marah dibanding dengan denda. Guru itu jadi denda terhadap siswa itu. Yang kita selama ini ya, tidak ada orang yang denda ya. Bagaimana dengan Bu Berta sendiri? Contohnya ketika bukan hanya orang yang kecil saja salah ya, bahkan orang tua memang juga bisa salah. Menurut Bu Berta, ketika Bu Berta melakukan kesalahan, apakah orang tua denda juga melakukan Kalau yang saya lihat, kalau dalam bahasa sendiri bukannya denda, tapi kayak memberikan pelajaran. Kalau nanti langsung dibujuk, mungkin saya akan lebih merasa, saya melakukan kesalahan, saya juga yang dibujuk. Jadi menurut saya sih bukan denda, tapi beberapa hari ke depan kalau saya itu melakukan sedikit apa yang saya katakan itu selalu betul, mungkin memberikan pelajaran. Itu menurut saya. jadi benar. Jadi selama ini keyakinan si Bu Berta, berhak nggak seorang guru marah atau dendam? Seperti
Karena jika kita terus mempertahankan itu, kita tidak akan berkembang, kita tidak akan bisa mencapai suatu keinginan kita. Itu akan membuat kita terkalah untuk mencapai kesuksesan. Kita harus berpikiran seperti itu. Ya, terkadang untuk melakukan segala sesuatunya. Tanggapan anak yang lain seperti apa? Bahkan Clara, Kalau menurut saya, rasa kurang percaya diri itu tidak perlu dipertahankan. Ya, karena rasa percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana rasa percaya diri itu merupakan kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar. Kalau rasa percaya diri kita itu kurang, bagaimana juga Bu? Mungkin teman kita juga akan tidak ada. Kita akan sering menyendiri. Selalu menyendiri. Dalam kelompok ini, Ibu mau bertanya sama Diva. Dari masukan-masukan yang disampaikan oleh teman kita, apa yang Diva rasakan? Menurut Diva, keyakinan Diva yang salah tadi, kemudian pikiran yang irasional tadi, wajar nggak itu dipertahankan? Izin menjawab. Setelah mendengar pendapat dari kita semua, dari teman semua, termasuk Ibu, saya merasa ternyata pikiran saya itu salah. Tetapi saya merasa saya sulit untuk melakukan itu karena saya sudah lebih dahulu traumakan masa lalu itu. Lantas saya merasa gimana ya cara mengubah rasa percaya diri saya ini. Walaupun tadi teman-teman sekalian sudah memberikan solusi, tetapi yang namanya trauma tidak bisa lepas, tidak bisa melupakan trauma itu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya ya. Nah, apa yang akan terjadi bila kamu berpikir demikian? Dan apa dampaknya jika itu terus-menerus kamu lakukan? Izin menjawab Bu, jika saya menyadari dan saya rasa percaya diri saya ini membuat saya menjauh dari lingkungan sekitar Bu. Di dalam suatu perkumpulan saya menjadi tidak berani dalam memberikan pendapat Bu. Terus mungkin saya bahkan akan menghindar dari segala perkumpulan Bu, karena saya tidak ingin memberikan pendapat dalam perkumpulan tersebut Bu. Ya, bagaimana dengan tanggapan kita? Bagaimana cara kita supaya itu tidak kita pertahankan, supaya kita bisa mengubah pikiran kita yang irasional dan keyakinan kita yang salah? Mari kita bantu teman kita sedikit. Izin menjawab dan membantu dari apa yang diterangkan oleh teman kita Diva. Tadi dia bertanya dan dia tadi mengatakan dia sadar, tapi dia bukan untuk mengurangi rasa trauma. Memang benar, mengobati rasa trauma itu susah dan sulit. Bahkan hanya sedikit orang yang mampu menyelesaikan atau mengatasi trauma itu dengan cepat atau dalam waktu singkat. Tetapi kembali lagi, kalau kita bertahan kan yang orang yang paling menderita kan kita sendiri. Jadi menurut saya sih, walaupun Diva merasa enggan, setidaknya Diva juga harus berpikir lebih maju, lebih terbuka lagi. Apa salahnya Diva mulainya dari awal lagi? Yakin kalau usaha Diva kali ini akan membawa hasil yang baik kepada Diva ke depannya. Yakin bahwa jika Diva mulainya dari awal lagi, Diva pasti akan lebih dihargai lagi, baik di keluarga maupun di lingkungan pemuda-pemudi yang Diva sebutkan tadi. Itu menurut saya. Iya, jadi benar yang disampaikan oleh teman kami berkat. Kita mulai lembaran baru ya. Biarlah lembaran yang lama hanya sebagai pengalaman ya. Tapi kita buka lembaran yang baru untuk mengawali hidup yang baru. Karena memang benar seperti yang kalian sampaikan, tidak bagus untuk dipertahankan. Kalau kita pertahankan, lama-kelamaan yang ada itu seperti apa? Kita akan menghindar dari publik. Jadi kita tidak punya teman, bahkan kita akan minder. Kemudian kita merasa terasing. Apakah kalian mau seperti itu? Tidak. Kira-kira kenapa, Maisa? Kira-kira kenapa? Ketika kamu menghindar, terasing, dan tidak punya teman, Kalau masalah itu tidak mungkin kan?
dan untuk mengubah perlakuan kayak hidup berubah dengan pola pikir, menganggap kita sama derajat, kita sama di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita berpendapat walaupun kita tidak salah, jangan kita semudah terpuruk, tetap berusaha dan buat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Iya, jadi benar seperti yang disampaikan si Waisan ya. Jadi dalam hidup ini pasti ada benar salah ya. Jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, memang harus saling sama-sama mengerti ya. Saling sama-sama menghargai, wajar ya. Bagaimana dengan Adelina? Izin memberikan pendapat Bu. Saya sudah setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Waisak dan Bro Berkat. Saya hanya ingin menambahkan bahwa untuk kita supaya lebih percaya diri lagi, sebaiknya kita mencintai diri kita sendiri, dan kalaupun kita akan berpendapat, jangan kita terlebih dahulu memikirkan apa tanggapan orang lain. Selagi memang itu masih dalam hal-hal yang positif, sebaiknya kita lakukan saja. Iya, harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Adel, apapun ceritanya tetap kita lakukan yang terbaik. Jangan pernah bosan ya. Bagaimana dengan yang lain? Bu, Silakan Safrizal. saya sadar Bu bahwa tadi pendapat saya salah Bu. Saya menjadikan itu semua pelajaran dan masalah tadi yang saya alami itu akan menguatkan diri saya. Dan sebaiknya untuk DIPA bahwa trauma itu mungkin dia tidak bisa melakukannya lagi. Menurut saya DIPA yang terlalu memikirkan hal tersebut. DIPA sebaiknya bangkit bahwa tidak selamanya akan seperti itu. DIPA sebaiknya sadar bahwa DIPA kalau terus selamanya seperti itu, DIPA akan terpuruk untuk waktu yang lama. Menurut saya DIPA supaya lebih bangkit dan kuat lagi agar masalah yang DIPA alami dapat terselesaikan, agar DIPA bisa berkembang lagi. Karena menurut saya masalah akan datang silih berganti. Bukan hanya masalah ini saja yang kita alami, tetapi masalah yang lain pasti akan datang dan kita pasti akan kuat untuk mengalami masalah-masalah itu. Oke, sekarang bagaimana perasaan Diva? Bagaimana keyakinannya aku? Setelah mendengar saran dari teman semua, saya merasa Bu, ternyata pikiran saya selama ini irasional. Saya memikirkan bahwa punya orang-orang tertentu bisa menyampaikan pendapat Bu. Ternyata dari penjelasan itu semua saya dapat bahwa itu merupakan hal yang salah Bu, karena tidak ada aturan tertulis bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa menyampaikan pendapat Bu. Tapi kan Bu, dalam mengubah itu semua, bagaimana jika orang lain menghiraukan atau kejadian itu berulang kembali? Ya, silakan Zera. Walaupun kita sudah berubah nih, tapi masih ada respon-respon orang yang masih belum bisa menerima perubahan sikap kita. Salah satu caranya itu kita berhenti untuk membandingkan diri kita pada orang lain, berhenti untuk mendengarkan kasihan orang lain, jadikan semua kritikan mereka itu menjadi motivasi, menjadi perjalanan untuk Diva lebih bangkit lagi, untuk lebih mempertahankan diri Diva untuk menjadi lebih percaya diri. Oke, bagaimana dengan adik yang lain? Izin menanggapi Bu, Silakan Berkat. benar, hal ini bukan hanya berlaku untuk teman saya, bukan hanya berlaku untuk Diva, Satija atau saya, bahkan ini berlaku untuk kita semua. Karena kita sudah mendengarkan dan sudah berbagi pengalaman kita tentang kepercayaan diri kita yang turun karena suatu masalah. Jadi menurut saya sih memang benar, walaupun nantinya kita mau mulai dari awal, banyak orang yang ingin menjatuhkan kita lagi, ada baiknya kita harus tetap teguh pada prinsip kita harus lebih baiknya lagi supaya kita lebih bangkit lagi dan lebih maju lagi dengan kita. Maka kita harus tetap melakukan yang terbaiknya dan mengesampingkan apapun itu omongan orang lain seperti ocehan yang bisa menjatuhkan mental kita lagi. Luar biasa ya. Masih ada lagi? Lara? Kalau menurut saya Bu, jadilah diri sendiri, jangan mendengarkan ocehan-ocehan dari orang lain, dan penting menanamkan dalam diri
penting untuk melepaskan gagasan bahwa kita itu harus sempurna agar memiliki nilai. Tidak ada manusia yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Dan perlu kita cantumkan dalam diri kita itu bahwa kita itu bisa untuk berubah. Ya, sepakat dengan apa yang kalian sampaikan. Kita harus belajar menghargai diri kita yang atas penerimaan diri. Oke, silakan saja. Ini memberi saya saran Bu, seperti yang saya katakan tadi, semua masalah ada sudah berganti. Masalah ini sudah selesai dan akan ada masalah sudah berikutnya. Percayalah bahwa tidak ada yang bisa kamu lakukan yang terbaik. Bahwa akan ada kekurangan terus menurut mereka, bahwa akan ada terus kekurangan menurut mereka yang seperti menurut kamu sudah melakukan terbaik, padahal menurut mereka itu masih kurang. Percayalah bahwa Tuhan memberikan sudah yang terbaik buat kamu. Masalah ini mungkin sudah yang terbaik diberikan buat kamu agar kamu menjadi kuat. Sebaiknya kedepannya bahwa kamu sadar ternyata Tuhan sudah sayang sama kamu. Tuhan sudah memberikan masalah yang sebenarnya ini buat kamu agar kamu menjadi kuat. Masalah yang pada yang berikutnya mungkin akan lebih berat lagi, tetapi itu tergantung pada diri kamu. Kamu apakah kamu bisa bertahan akan masalah itu, atau apakah kamu akan tidak akan masalah itu? Itu tergantung pada diri kamu sendiri. Dan saya sarankan agar kita menjadi kuat. Ya, jadi apa yang disampaikan Kak Faizal adalah, jadi apapun pilihan itu, apapun tantangan itu kembali ke diri kita. Tidak mungkin dari orang lain ya. Jadi wajar dalam menghadapi segala sesuatunya pasti ada tantangan. Seperti yang disampaikan Kak Faizal, pasti silih berganti dan tidak akan pernah selesai ya. Jadi kembali ke diri kita, penerimaan diri, mencintai diri sendiri. Ya, jadi terima kasih atas masukan-masukan yang kalian sampaikan, khususnya untuk menyelesaikan masalah kita bersama di sini, yaitu kurang percaya diri dalam berpendapat ya. Baik, berhubung karena waktu kita sudah hampir habis, di sini Ibu mau 1-2 orang menyampaikan kesan dan pesannya tentang kegiatan kita hari ini. Silakan aku. Diva ya. Izin memberi pesan dan pesan dari teman kita Ibu. Pesan saya merasa termotivasi kembali Bu untuk mengubah diri saya agar saya lebih percaya diri ke depannya. Terima kasih untuk semua karena telah menjadi teman curhat bagi saya. Saya akan menanamkan prinsip bagi diri saya, be the best version of you. Jangan pernah menghiraukan ocehan orang lain. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Pesan saya ke depannya Bu, setelah saya berpengalaman dalam melakukan kegiatan ini, jangan kita hanya melakukan kegiatan ini sekali Bu. Misalnya kita membantu masalah teman kita yang lain Bu, dalam memecahkan masalah yang Ya, bagus ya. Bagaimana dengan yang lain? Apa pesan dan pesannya dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Pesan saya Bu, bahwa kita tidak sendiri, bahwa ternyata masih banyak orang lain yang mengalami masalah kita. Kita tidak sendiri. Ternyata masalah yang kita alami itu juga ada juga pada diri orang lain. Dan kita menjadi termotivasi bahwa orang itu ternyata lebih kuat dari kita, bahwa ternyata mereka lebih hebat dari kita. Kita akhirnya merasa sadar bahwa apakah kita selemah ini. Ternyata saya memang selemah ini. Akhirnya saya mencoba untuk menjadi kuat. Saya mencoba menjadi agar lebih bisa lagi. Ya, masih ada yang lain? Oke, silakan. Yang ini ada pesan dan pesan melalui kegiatan ini saya lebih memahami bahwa ternyata masih banyak orang-orang teman-teman sekalian yang ternyata mempunyai masalah yang lebih berat dari diri saya sendiri. Dan di sini saya dengan kegiatan ini pada kegiatan ini mengajak kita untuk lebih memahami dan mencari solusi pada permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi oleh teman-teman kita sekalian, khususnya pada permasalahan di pada disabilitas. Nah, untuk pesan saya kita semua dan maksud saya juga, saya tertarik pada sebuah motivasi yaitu dimana yaitu dengan pesannya itu only I can change my life, no one can do it for me, yang artinya hanya aku yang bisa mengubah hidupku, tak satu orang mampu yang hidup. Jadi untuk lebih kedepannya kita semuanya tetaplah menjadi diri sendiri, fokus pada tujuanmu, jangan pernah berhenti, lakukanlah yang terbaik menurut kamu. Segala kritikan-kritikan dari orang lain jadi motivasi bagi diri kamu sendiri. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Sera.
mari kita tanamkan itu motivasi sebagai langkah kita untuk kedepannya ya. Kita harus punya komitmen ya. Jadi baik, terima kasih seperti yang kalian sampaikan tadi. Mungkin kedepannya tidak cukup hanya satu kali ini saja dilakukan konseling kelompok, kedepan juga perlu lalu jangan dibuat. Nah, kira-kira di pertemuan berikutnya kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas aku? Saya Bu, saya. Jadi saya setuju dengan pendapat ketiga. Pada baiknya kita mengangkat masalah yang sedang diselesaikan masalah anak-anak. Iya, kita akan membahas masalah sera. Dia anak tunggal ya. Oke, baik. Waktu kita sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih banyak buat anak-anak ibu sekalian yang bersedia hadir di konseling kelompok kita hari ini. Terutama kalian sudah banyak membantu teman kalian yang punya masalah, bahkan kalian juga berbagi pengalaman dan berbagi motivasi ya. Jadi terima kasih untuk ucapkan untuk kalian. Nah, ada baiknya kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari kita sambutkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa terima kasih Yesus atas penyertaan yang tidak saat ini. Ya Bapa yang Tuhan kami telah selesai melaksanakan hubungan kelompok kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melancarkan kegiatan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Bapa yang Tuhan kami, kedepannya kami berserah diri kepada Tuhan. Semoga Engkau hadir dalam tengah-tengah kelompok kami ini dan membantu kami dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kami. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami adalah manusia muda yang dari dosa dan kesalahan. Mohon Bapa agar berkah yang berlimpah dalam iman mereka. Puji dan terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi lagu Sayang